Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak Ignatius Edi. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang ASEAN. Sudahkah tahu kalian tentang ASEAN? Tujuan didirikannya ASEAN adalah untuk membentuk kerjasama antar negara di Asia Tenggara dalam bidang sosial, budaya, teknis, pendidikan, ekonomi, dan berbagai bidang lainnya. Association of Southeast Asian Nations atau yang disebut dengan ASEAN merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara, adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok, negara Thailand pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 berdasarkan deklarasi oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Adapun deklarasi Bangkok tersebut berisi tentang yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Dan yang kedua, meningkatkan perdamaian dan kestabilan regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Dan yang terakhir, yang kelima adalah meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Berikut ini ada 5 negara pendiri ASEAN. Yang pertama dari Indonesia, yaitu diwakili oleh Adam Malik. Kedua, Malaysia, diwakili oleh Tun Abdul Razak. Ketiga, Singapura, yang diwakili oleh Raja Rasman. Yang keempat adalah Thailand, diwakili oleh Tan Oman. Dan yang terakhir adalah yang kelima, Filipina, yang diwakili oleh Narcissus Ramos. Nah, berikut ini adalah peta di mana negara-negara ASEAN atau negara-negara pendiri ASEAN ada Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Baik, yang pertama adalah negara Indonesia. Tentu kalian sudah tahu bahwa negara Indonesia adalah salah satu pendiri dari ASEAN. Ya, negara ASEAN, negara Indonesia merupakan negara republik atau yang lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan salah satu negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania. Sehingga dikenal sebagai negara lintas benua serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga merupakan negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas sebesar 1.904.569 km persegi. Serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia dengan jumlah 17.504 pulau. Nama alternatif yang dipakai untuk kepulauan Indonesia disebut dengan Nusantara. Selanjutnya adalah negara Thailand. Kita tahu bahwa negara Thailand merupakan negara gajah putih. Ya, negara Thailand adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja Timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar
Laut Andaman di barat. Kerajaan Thai dahulu dikenal sebagai Siam sampai tanggal 11 Mei 1949, kata Thai berarti kebebasan dalam bahasa Thai, tetapi juga dapat merujuk pada suku Thai sehingga menyebabkan nama Siam masih digunakan di kalangan warga negara Thai, terutama kaum minoritas Tionghoa dan Amerika. Perlu kalian tahu bahwa salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain adalah negara Thailand. Selanjutnya adalah negara Filipina. Sudah tahu negara Filipina? Negara Filipina dengan nama resmi yang disebut dengan Republik Filipina adalah sebuah negara kepulauan dan negara kesatuan yang bersistem presidensial dengan berbentuk republik konstitusional di Asia Tenggara. Sebelah utara Indonesia dan terletak di dan terletak di timur Laut Sabah. Nah, Filipina merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di lingkar Pasifik Barat. Negara ini terdiri dari 7.641 pulau. Wah, banyak sekali tentunya ya. Selama ribuan tahun, warga kepulauan Filipina dan pekerja keras ini telah mengembangkan sistem cocok tanam padi yang sangat maju, yang menyediakan makanan pokok bagi masyarakatnya. Nah, Filipina ini juga termasuk negara kepulauan, sama dengan negara yang ada di Indonesia. Oke. Baik, yang selanjutnya adalah Malaysia. Sudah tahu negara Malaysia ada di mana? Ya, Malaysia merupakan salah satu negara tetangga yang ada di Indonesia. Ya, seperti itu. Siapa yang sudah pernah ke Malaysia? Ya, oke. Negara Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negeri atau 13 negara bagian dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 330.803 kilometer persegi. Nah, ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur oleh Kepulauan Natuna. Wilayah Indonesia di Laut Natuna yang terletak di sebelah selatan dan Laut Cina Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara ini terletak dekat Katulistiwa dan beriklim tropik. Kepala negara Malaysia adalah seorang raja yang atau disebut dengan seorang sultan. Raja Malaysia biasanya memakai gelar Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan pemerintahnya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster. Selanjutnya kita beralih ke negara Singapura. Negara Singapura merupakan negara republik, ya, sebuah negara yang dilepas ujung selatan semenanjung Malaya. Nah, 137 kilometer atau 85 MI di utara Katulistiwa di Asia Tenggara. Nah, negara ini terpisah dari negara Malaysia oleh Selat Johor di utara dan dari Kepulauan Riau, Indonesia, oleh Selat Singapura di selatan. Nah, Singapura adalah pusat keuangan terdepan ketiga di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pelabuhan Singapura adalah satu dari 5 pelabuhan tersibuk di dunia. Nah, kalian pernah ke Singapura? Kalau sudah pernah ke Singapura, tentu tahu dengan keadaan tersebut. Nah, itulah 5 negara pendiri ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand yang melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok serta ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga bisa dimengerti dan penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.